Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah wallahu azizun hakim. Rekan-rekan yang terhormat, alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan ini kita masih diberikan nikmat ya bernapas sehingga kita masih hidup di alam dunia ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita beserta kesehatannya ada di dalam perjuangan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang terhormat, di kesempatan yang bahagia ini saya ingin coba tadarus firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan korupsi. Orang Indonesia ikhwatiman seringkali bahasa-bahasa perbuatan dosa itu suka diperhalus ya. Sebenarnya korupsi itu kalau di kampung namanya itu adalah bangsat. Mohon maaf tidak mengurasi rasa hormat kepada rekan-rekan sekalian, maling gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an ikhwatiman, bagi orang yang maling itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 Allah menyatakan wasariku, laki-laki yang mencuri, wasarikatu dan perempuan yang mencuri, faktou kata Allah, potonglah tangan keduanya. Jaza'an bima kasabana nakalan, ini adalah sebagai balasan dan siksaan nakalam minallah dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha gagah lagi maha penghukum. Itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Rekan-rekan sekalian, maling itu, korupsi itu ada dua ikhwatiman. Ada secara sembunyi-sembunyi karena mungkin malu, ada secara terang-terangan. Nah, di dalam Al-Quran ikhwatiman, orang yang maling korupsi secara sembunyi itu akan diancam oleh firman Allah ini. Terlebih-lebih saya membaca di dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadu sarikin illa fi rubu'in dinarin fasoidan. Hadis muttafaq alaih wa lahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, direkam oleh sahabatnya juga istrinya Siti Aisyah, la tuqta'u Aisyah, jangan kau potong yadu sarikin, orang yang mencuri, ila fi rubu'i dinarin fasoidan, kecuali dia itu adalah melebihi seperempat dinar fasoidan dengan sengaja. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 dinar itu sama dengan 10-12 dirham. Jadi saklek nama seperempat dinar itu adalah 4,5 gram emas. Jadi orang yang dipotong tangan itu, wahai bagi yang merasa iman, itu dipotong tangannya itu kalau sudah masuk ke 4,5 gram emas dengan sengaja. Ikhwatiban. Ini mencuri ini bukan untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, tapi untuk dijajankeun deui ya, main perempuan, atau dia untuk memperkaya diri, bukan untuk makan. Itu diwajibkan untuk potong tangan. Kalaulah tidak dihukum di dunia ini, rekan-rekan, nanti akan ada balasan di akhirat. Nah, bagi mereka yang mencuri atau korupsi lebih dari 4,5 gram itu
itu wajib itu dipotong tangannya. Makanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Timur Tengah, di Saudi Arabia itu hidupnya itu aman, karena memang itu aturannya begitu. Nah, kalau dia si pencuri itu dipotong telapak tangannya itu masih bisa berusaha, itu harapannya begitu. Tapi kalau tidak bisa usaha, maka itu ditanggung oleh Baitul Mal, oleh kas negara, dan dikembalikan lagi kepada anak istrinya, tidak di LP. LP itu diurang memetat ya, kopi gratis ya, gudai gratis. Ini kalau di Arab Saudi LP itu hanya sebagai proses, kalau sudah dieksekusi dihukum dikembalikan lagi kepada anak istrinya. Nah, saya membahas tadarusan ini tidak ada kepentingan apa-apa, tapi ingin membantu generasi ya, supaya mereka takut gitu oleh hukum Allah itu, terutama mereka yang beragama Islam. Saya merasa prihatin melihat perkembangan sekarang mereka dengan semena-mena itu korupsi itu. Di zaman Rasul 4,5 gram tengges dipotong tangannya, ayu urang lain 4,5 gram tapi 4,5 miliar, 4, triliun. Waduh ya Allah, itu hukum itu bagi mereka yang mencuri, yang korupsi 4,5 gram itu hukumnya had. Hukum had itu adalah hukum minima maksima ditentukan oleh Allah. Sedangkan tak ada juga hukum tajir. Tajir itu adalah hukum minima maksima itu ditentukan oleh khalifah pada saat itu tuh. Jadi kalau dia korupsinya itu sampai miliaran, triliunan, itu yang dipotong bukan telapak tangan tetapi bisa kepala ya, dipotong beheungna gitu. Nah, sengaja saya membahas ini mengingatkan kepada anak kandung ya, kepada anak didik, kepada anak buah, jauhi korupsi ya. Apalagi untuk memperkaya diri. Nah, timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau si pencuri telapak tangannya dipotong, tangan telapak kiri itu, kemudian mencuri lagi, ya dipotong lagi. Tangan kanannya, telapak tangan kanannya, kaki kanannya, potong lagi, dia mencuri lagi, dipotong lagi tangan kanannya, mencuri lagi, dipotong lagi kaki kiri. Itu hadiah itu bagi koruptor gitu Nah, sekarang timbul pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, Bapak tahu dari mana kan Bapak itu kuliah? Bapak itu kuliah di sebuah perguruan tinggi Bonafit, bilik Yayasan TNI Polri. Pengajarnya juga dari dosen-dosen junior dari Unisba, dari IAIN kalau dulu, sekarang UIN. Dia menjelaskan tentang fikih hukum, tafsir ahkam. Jadi jelaskan Jadi kalau mereka yang melakukan korupsi itu di dunia senang, tapi di akhirat itu sangat berat sekali. Dan juga saya membahas ini ingin mengurangi beban gitu. Karena di medsos itu mana ulama, mana ustadz, mana ajengan. Cik saya ditimulkeun ka ustad ka ajengan, kudu nama anu nyari tok itu teh ngarti bere atuh bedil pestol itu ustad teh supaya korupsi teh teu loba pertimbangan didor itu ustad tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan apa-apa ya. Nah, untuk itu sadarlah kalau mau melakukan korupsi ya, jangan sampai dilakukan oleh diri kita. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah selanjutnya, Allah menyatakan faman taba mim ba'di dzulmihi, siapa orang yang melakukan
yang dulu-dulunya kemudian dia melakukan taubat kepada Allah ba'da mimba didulmihi, setelah ia mendoliminya, wa aslaha dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan lagi maha bijaksana. Ya, rekan-rekan, jadi jangan salahkan ustadz ya, ulama, karena di kita ini sedang rawan ya teman. Sekarang mahasiswa rame ke Jakarta unjuk rasa, tidak ada yang diinginkan mereka polos bersih ya teman. Mahasiswa yang unjuk rasa itu menyampaikan inspirasi ya, aspirasi kepada pemerintah, kepada umat Islam yang mayoritas ya teman, coba tegakkan ya hukum Allah supaya mereka itu bahagia sekedar di dunia dan di akhirat. Itu permintaan mahasiswa. Dan ternyata Iwatiman, permintaan ini sayang sekali mass media, TV kita tidak menayangkan aspirasi-aspirasi itu, ya karena dipengaruhi oleh oligarki busuk ya, sehingga sedikit-sedikit menyalahkan orang-orang Arab ya, menyalahkan orang Yaman, orang Timur Tengah, padahal Yaman, Timur Tengah itu mereka hidupnya tenang ya karena dilakukannya hukum Islam. Kata Profesor Dr. Maman Abdurrahman, pernah sekolah di sana ya, termasuk di Mesir ya, itu kriminal, korupsi, kisos, pembunuhan, pemerkosaan itu di Arab Saudi itu hanya 6 kasus per tahun. Pelakunya Profesor bohong, hanya 6 kasus. Tapi di Indonesia, Ikhwatiman, itu 6 kasus itu per kecamatan per tahun. Karena mereka tidak takut oleh hukuman. Terlebih-lebih di Cina, Ikhwatiman, negara komunis, bahkan ateis, Ikhwatiman, di Korea, bagi mereka pejabat walaupun itu saudaranya itu mencuri, korupsi, tidak tanggung-tanggung. Mereka sediakan peti ya, tamelan ya, untuk tempatnya ya. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, famang taba ya mimba didulmi, kita sudah melakukannya waktu kita lagi pejabat, kemudian kamu taubat saja kepada Allah setelah melakukan kezaliman, wa aslaha dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, innallaha ghafurur rahim. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada kepentingan apa-apa, tapi dalam rangka membantu pendidikan anak kandung, anak didik, anak buah ya, supaya tidak melakukan korupsi karena mereka tahu memang hukumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.